Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh sukacita. Berjumpa lagi dengan channel Juliani Tom, dan kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah pimpinan-Mu kepada kami. Hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Engkau berkenan menolong kami, supaya kami boleh mendapatkan pengertian dan tahu apa maksud Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan ini. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 36. Dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Dan tema untuk minggu ini adalah Yesus memberitakan kematiannya. Perikop yang kita sudah baca ini hendak membawa kita pada momen penting dalam pelayanan Yesus di Yerusalem menjelang pengorbanannya di kayu salib. Dan pada bagian awal bacaan ini di ayat 20 sampai 23,
kita melihat juga bagaimana kedatangan orang-orang Yunani yang ada di Yerusalem menjelang peringatan atau perayaan Paskah Yahudi. Orang-orang ini ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dan pertemuan ini menjadi sebuah kesempatan di mana Yesus menyingkapkan tentang kedatangannya ke dalam dunia ini, tentang misinya, dan juga di dalamnya dia mengajar tentang kematian dan kemuliaannya. Peristiwa ini dimulai dengan kedatangan orang-orang Yunani kepada Filipus dalam keinginan yang besar. Tadi dikatakan mereka suka bertemu dengan Yesus, dan kerinduan itu mereka sampaikan kepada Filipus dan juga sampai kepada Andreas, dan Filipus serta Andreas menyampaikannya kepada Yesus bahwa mereka ingin sekali bertemu dengan Yesus. Tapi kita melihat respon Yesus terhadap permintaan ini sungguh mengejutkan. Yesus ini tidak langsung menemui mereka, tetapi justru ia menyatakan saatnya telah tiba supaya anak manusia itu dimuliakan, ayat 23. Justru disitulah dia memulaikan pengajarannya. Bagi Yesus, saatnya, jamnya, waktunya, yaitu saat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itu sudah dekat. Dan melalui peristiwa itu, kemuliaannya akan dinyatakan secara penuh. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang biji gandum. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini menunjuk kepada dirinya. Yesus menyatakan bahwa biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Ini adalah rencana keselamatan Allah yang terjadi melalui kematian Yesus di kayu salib, bukanlah akhir, melainkan itu adalah awal dari kehidupan baru bagi semua orang, dan kematiannya adalah benih. Jadi sesungguhnya ia harus mati, kemudian dari kematiannya menghasilkan kehidupan yang menyelamatkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengajar tentang panggilan bagi para pengikutnya. Kita bisa membaca itu di ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Yang intinya bahwa barang siapa melayani Allah, melayani Yesus, ia harus mengikutinya, dan di mana ia berada, di situ pun pelayannya berada. Dan ketika melayani Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa, itu janjinya. Jadi inti dari ayat 24 sampai ayat 25 sampai 26 adalah barang siapa mau mengikuti Yesus, ia juga harus siap untuk menyangkal diri. Harus siap untuk memikul salib. Meninggalkan keterikatan dengan duniawi. Dan melayani Yesus. Dan kemudian janjinya bahwa mereka yang setia melayani Yesus akan dihormati oleh Bapa. Kita beralih pada ayat 27 dan 28. Yaitu bahwa meskipun Yesus ini tahu bahwa kemuliaannya akan menanti, tapi dia tidak bisa menyembunyikan pergolakan dalam hatinya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sejati, bahwa ia merasakan ketakutan dan kegelisahan menghadapi penderitaan yang akan datang. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah kegelisahan dan kecemasan itu, Yesus tetap teguh pada rencana Bapa. Doanya bukanlah untuk menghindari salib, melainkan untuk kemuliaan nama Bapanya. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, dimuliakanlah namamu untuk kemuliaan Bapanya. Maka terdengarlah suara dari sorga berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi, ayat 28. Dan di situ kan banyak orang, mereka juga mendengar suara itu. Lalu tanggapan orang-orang itu beragam, tidak sama.
Ada yang mengira itu guntur, ada yang berkata bahwa itu malaikat yang berbicara kepada Yesus. Namun Yesus berkata bahwa suara itu bukanlah untuk dirinya, untuk diri Yesus, melainkan untuk kebaikan mereka, orang banyak yang ada di situ, supaya mereka percaya kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus mengajar atau menyatakan sebuah kebenaran bahwa sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan diusir, dilemparkan keluar. Ini mau dimaksudkan adalah kematian dan kebangkitan Yesus yang akan terjadi adalah penghakiman atas dosa dan kuasa kegelapan. Dan iblis, sang penguasa dunia yang penuh dosa ini, akan dikalahkan dan kekuasaannya akan dipatahkan. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, iblis itu tidak ada kuasanya lagi, karena ia akan dikalahkan. Lalu sesudah peristiwa itu terjadi, di sini Yesus memberikan nubuat tentang bagaimana kematiannya. Ayat 32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 32. Artinya bahwa apabila aku ditinggikan dari bumi, itu menunjuk pada kematian Yesus. Ditinggikan itu artinya menunjuk pada kematian Yesus di kayu salib. Memang kelihatannya kematiannya ini tampak hina, menunjuk pada ketidakberdayaan dirinya atau sesuatu yang memalukan. Tapi justru dengan kematian Yesus akan menjadi daya tarik yang kuat bagi semua orang untuk datang kepada Yesus dan menerima keselamatan. Karena salib Kristus adalah pusat dari rencana penebusan Allah bagi seluruh dunia. Ayat 34, jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Orang banyak itu berpegang pada apa yang mereka tahu, dan mereka masih tidak tahu siapakah anak manusia itu dan mengapa anak manusia harus ditinggikan. Mereka belum paham akan perkataan Yesus. Mereka masih memahami pemahaman yang salah, yaitu Mesias adalah Raja yang berkuasa. Nah, dalam situasi ini Yesus memberikan peringatan yang mendesak bahwa tinggal sedikit waktu lagi terang di antara kamu. Tinggal sedikit lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 35. Artinya bahwa Yesus mau menjelaskan terang itu merujuk atau menunjuk kepada Yesus sendiri. Tinggal sedikit lagi terang ada di antara kamu. Selama kamu mempunyai terang, selama kamu mempunyai Yesus yang adalah terang dunia, maka kamu tidak akan hidup dalam kegelapan. Karena terang itu akan memberikan arah yang benar dalam hidup. Yesus mengingatkan kepada mereka semua yang mendengar waktu itu, bahwa kesempatan untuk menerima terang itu terbatas. Jika mereka menolak terang Kristus, maka mereka akan tetap berjalan dalam kegelapan. Mereka akan tetap berjalan dalam kegelapan, artinya mereka akan hidup tanpa petunjuk. Mereka akan hidup tanpa arah, dan mereka akan hidup tersesat, tidak memiliki tujuan karena hidup dalam kegelapan. Dan mereka tidak akan memiliki kepastian keselamatan. Mereka akan mengalami kematian kekal. Itu peringatan. Lalu Yesus sambung dengan, kalau kamu menggunakan kesempatan ini untuk hidup dalam terang, untuk hidup dalam Yesus, maka kamu akan menjadi anak-anak terang, yaitu orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus ini mengajar dalam momen itu, ia kemudian bersembunyi dari antara mereka dan pergi. Ia pergi bersembunyi. Dia pergi bersembunyi dari antara mereka. Setelah ia mengajar. Maksud dari ayat 36 bagian akhir ini, Yesus pergi bersembunyi adalah mungkin saja ia sementara dalam persiapan akhirnya untuk menghadapi saat-saat sebelum pengorbanannya di kayu salib, kematiannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita telah belajar beberapa kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa kasih Allah itu tidak terbatas pada satu bangsa, satu orang tertentu, tetapi kasih Allah itu merangkul semua orang yang rindu mencari keselamatan, yang rindu mencari Tuhan. Yang berikutnya adalah pentingnya ada kematian dan kebangkitan Kristus, karena ini adalah merupakan rencana keselamatan Allah yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan melalui pengorbanannya kita yang percaya kepada Yesus akan memperoleh pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal. Sesudah itu ada panggilan untuk mengikuti Kristus. Panggilan mengikuti Yesus ini adalah harus siap melayani Dia, menyangkal diri, memikul salib sebagaimana juga Ia telah memikul salib, menyangkal diri. Maka setiap pengikut Kristus akan ada pada kondisi itu. Yang berikut dari pembelajaran firman ini adalah kita semua diberikan kesempatan yang terbatas untuk memberi tanggapan akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Kita diberikan kesempatan untuk memilih apakah kita akan hidup dalam terang atau mau hidup dalam kegelapan. Kesempatan untuk hidup dalam terang ini, untuk percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jangan ditunda, harus segera mengambil keputusan. Karena jika tidak, maka kita akan hidup dalam kegelapan. Kegelapan ini berarti kita menolak kehadiran Yesus. Kita memilih untuk hidup tanpa petunjuk, tanpa arah, tersesat, tidak punya keselamatan, tidak punya hidup yang kekal, menolak Injil, terpisah dari Allah, dan hidup dalam kematian rohani. Itu pilihan kita. Maka jangan biarkan kegelapan, ketidakpercayaan, kesesatan, keraguan itu merampas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih membiarkan hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, padahal kesempatan itu terbuka dengan lebar. Bahwa kematian Kristus tujuannya untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan itu butuh respon dari setiap kita. Respon yang sungguh-sungguh. Tidak hanya berkata bahwa saya menerima Kristus dan jadi orang percaya. Tetapi kita mau ambil keputusan dan berjalan di dalam terangnya. Atau kita masih mau terombang-ambing dalam kegelapan dosa. Karena dosa seringkali menawarkan segala sesuatu yang indah, yang menyenangkan, tawaran-tawaran dunia. Kematian Kristus telah diberitakan melalui firman-Nya dan Yesus sendiri telah menyampaikan tentang kematiannya. Maka kita semua diajak, mari kita datang kepada Yesus, hidup dalam terang. Jangan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam terang kita akan dipakai olehnya untuk melayani Dia dan menjadi saksi-saksinya bagi orang-orang yang masih tinggal dan hidup dalam kegelapan. Dan karena itu perlu keseriusan untuk hati yang terbuka datang kepada Yesus. Karena keselamatan ini mahal harganya. Terjadi karena penebusan yang dikerjakan melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, minggu-minggu sengsara ini mengoreksi kita atau menggelitik kita untuk kembali bertanya apakah saya sudah sepenuhnya
mengikuti Tuhan, hidup dalam terang, atau kita masih terombang-ambing dalam kegelapan. Keselamatan terbuka bagi semua orang, termasuk kita, yang mau sungguh-sungguh membenahi diri dalam Tuhan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa atas kita. Maka jangan sia-siakan sesuatu yang berharga dan tidak mau meninggalkan yang tidak berharga. Kita menggenggam yang tidak berharga, hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, dan melepaskan sesuatu yang amat sangat berharga. Itu pilihan kita. Tetapi paling tidak gereja Tuhan telah menyampaikan firman, kebenaran, dan Yesus sendiri menyampaikan tentang berita keselamatan yang dikerjakan melalui jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, dan mendapatkan kemenangan karena kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, tolong kami untuk menetapkan pilihan hidup dalam kebenaran, meninggalkan segala kecemaran dan dosa, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sukacita, dan melepaskan keterikatan kami kepada dunia, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami boleh dipakai oleh-Mu menjadi saksi bagi banyak orang yang belum diselamatkan, yang belum ada dalam kehidupan terang. Terima kasih banyak Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.